semuanya, selamat datang di presentasi saya. Saya Nur Adelia Sabrina dan hari ini kita akan membahas tentang analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam pidato. Mari kita lihat cuplikan videonya. Jadi tadi kalau Pak Ketua Umum menyampaikan minta arahan Presiden, kalau saya mengarahkan nggak salah. Dari cuplikan video tadi, kesalahan penggunaan kata kalau. Kalau merupakan sebuah pemendekatan atau singkatan dari kata kalau, yang biasanya kita gunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Meskipun di dalam konteks penggunaan bahasa informal, kata kalau ini diterima, namun jika di dalam konteks formal, sebaiknya kita menggunakan kata kalau. Penggunaan kata kalau juga dianggap sebagai kesalahan ejaan atau pemendekatan kata yang tidak sesuai dengan ejaan EYD. Versi 5. Oleh karena itu, jika kita ingin berbicara dalam bahasa yang formal atau kudus ini, sebaiknya kita menggunakan kata kalau. Berarti yang hadir di sini gede-gede, kalau nggak ada yang dapat. Karena memang KUR hanya maksimal di angka 500 juta. Dari cuplikan video tadi, kesalahan kata terdapat pada kata dapat. Kata dapat ini merupakan kata tidak baku dari kata dapat, yang biasanya kita gunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Namun, di dalam konteks formal ataupun resmi, sebaiknya kita menggunakan kata dapat. Penggunaan kata dapat termasuk dalam penggunaan kata yang tidak sesuai ataupun ejaan yang tidak tepat dalam konteks berbahasa. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik, dan Israel telah menggunakan narasi self-defense. Dari cuplikan video tadi, terdapat kata yang tidak baku seperti soft defense, di mana soft defense ini kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya pertahanan diri. Pertahanan diri tersebut artinya yaitu tindakan seseorang untuk melindunginya diri sendiri dari ancaman atau bahaya. Nah, jadi pentingnya sekali kita untuk menggunakan istilah yang sesuai dengan bahasa Indonesia agar komunikasi kita menjadi jelas dan tepat. AI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Nah, dari cuplikan video tadi, Pak Jokowi menyebutkan kata sustainable. Padahal, sustainable ini merupakan kata bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Di dalam KBBI juga, itu tidak terdapat kata sustainable. Artinya, penggunaan kata sustainable ini itu dianggap kurang tepat karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Seharusnya kata yang digunakan itu bukan sustainable, melainkan padanan bahasa Indonesianya ataupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya menjadi berkelanjutan. Penggunaan kata asing secara langsung dapat mengaburkan makna dan juga mengurangi kejelasan komunikasi.
Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, di cuplikan video berikutnya juga terdapat kesalahan berbahasa, yaitu memprihatinkan. Seharusnya memprihatinkan, menggunakan huruf I, bukan huruf E. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang baku itu adalah memprihatinkan. Dari kata dasar prihatin, jadi seharusnya yang digunakan adalah memprihatinkan. Presiden Joe Biden untuk melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan menyampaikan hasil keputusan OKI hari ini kepada Presiden Biden. Cuplikan video tadi, di situ Pak Jokowi menyebutkan kata izin. Jadi, kesalahan berbahasa yang satu ini mungkin sering terjadi, padahal kata yang benar dan yang baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kata izin, dengan ejaan menggunakan huruf Z, bukan huruf J. Jadi, pentingnya dalam konteks formal ataupun resmi, itu penting untuk memperhatikan penggunaan bahasa yang baku dan benar, sesuai dengan KBBI. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum presidensi Indonesia di G20, keketuaan. Berdasarkan cuplikan video Pak Jokowi menggunakan kata istilah asing, yaitu international trust. Nah, kata istilah asing ini dianggap kurang tepat dan tidak baku, karena Pak Jokowi menggunakan istilah asing international trust adalah istilah bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Penggunaan kata asing secara langsung dapat mengurangi kejelasan komunikasi. Alternatif penggunaan kata yang benar yaitu kepercayaan. International trust karena penggunaannya lebih tepat dan lebih baku untuk istilah international trust dalam penggunaan pidato bahasa Indonesia. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about us? You say let it breathe, but this pain in my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cool days.